Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Eni Lestari dari Prodi Keperawatan Anestesiologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sebelumnya terima kasih kepada Mas dan Mbak yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul bersama dalam acara penyuluhan bahaya narkoba terhadap remaja. Oke, sebenarnya ini Mas dan Mbak ada di Desa Bendingin Gentasari ya? Oh iya, Banjarnegara. Baik. Nah, Mas dan Mbak di sini sudah ada yang tahu atau belum tuh apa itu narkoba? Oh, belum tahu ya? Oke, jadi saya akan jelaskan ya. Ya. Jadi narkoba itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun tidak sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, bahkan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, jika kita sudah ketergantungan mengkonsumsi narkoba, maka itu akan menyebabkan kita hilangnya kesadaran. Dan itu akan menyebabkan bahaya. Bahkan itu bisa juga menyebabkan kematian. Oke. Nah, untuk jenis narkobanya itu ada apa aja sih, Mas Mbak? Ada yang sudah tahu atau belum? Ya, betul. Di sini ada opium, amfetamin, ganja, dan kokain. Nah, untuk faktor yang dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, mungkin dari sini, dari Mas dan Mbak, salah satu dari kalian bisa jadi mempunyai masalah broken home atau masalah dari internal maupun eksternal. Nah, mungkin yang dari internal karena seringkali merasa bersalah, merasa terbebani, seringkali diomeli oleh orang tua atau masalah keluarga. Nah, untuk lingkungannya, mungkin itu karena banyak teman, circle-nya toksik, atau banyak sekali pengaruh-pengaruh buruk dari hantaman-hantaman luar, sehingga itu menyebabkan Mas atau Mbak atau pengguna narkoba itu melakukan kesalahan dan terjerumus masuk untuk mengonsumsi narkoba. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Karena masih muda, tidak boleh untuk mengonsumsi narkoba. Kenapa? Karena masa depannya masih sangat luas. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih jenis-jenisnya. Nah, sekarang bahaya narkoba. Bahaya narkoba itu tidak hanya tentang mental saja yang kena, tetapi bisa juga merusak otak dan sistem tubuh yang bisa terjadi komplikasi dan menyebabkan penyakit macam-macam. Banyak sekali itu penyakitnya. Jika narkoba sudah menyerang organ tubuh, maka organ tubuh tersebut sudah tidak berfungsi. Kenapa? Karena organ tubuhnya sudah rusak. Nah, selain merusak otak, di sini juga terjadi perubahan fisik. Nah, di sini terjadi perubahan fisik. Yang dimaksudkan perubahan fisik adalah fisik kita menjadi kurus dan mata merah, mungkin tidak nafsu makan, karena keseringan mengonsumsi. Nah, yang ketiga, menimbulkan penyakit berbahaya yang sulit untuk disembuhkan, seperti kanker, paru, HIV and AIDS, hepatitis, jantung, penyakit jiwa, bahkan bisa meninggal dunia. Karena penyakit tersebut menyerang dan kita terus-menerus bakterinya menggerogoti organ tubuh, maka kita akan meninggal, bahkan karena penyakit tersebut bisa meninggal. Oke, untuk penanggulangan narkoba. Nah, bagaimana nih Mas Mbak cara menanggulangi narkoba supaya kita terhindar dari narkoba? Ya, betul sekali. Nah, pertama dengan cara memilih lingkungan pergaulan yang sehat. Ketika lingkungan kita sehat, pergaulan kita sehat, insya Allah kita akan terhindar dari narkoba. Nah, selain untuk lingkungan, kita juga perlu memperkuat iman, memperkuat keimanan. Jika iman kita sudah kuat, kita akan takut kepada Sang Pencipta, agar kita tidak melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, hindari pintu masuk narkoba, yaitu merokok. Nah, ini yang seringkali terjadi oleh remaja. Jadi hal-hal terkecil. Misalkan kita merokok. Nah, jika merokok sudah keseringan merokok atau pecandu merokok, nah itu bisa menyebabkan
menyebabkan gairah kita untuk mengonsumsi narkoba ketika kita sedang banyak pikiran, sedang tidak karuan, atau sedang banyak masalah, seperti itu. Nah, yang keempat, menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta kasih, sayang, dan komunikasi terbuka. Nah, ini penting sekali ya, Mas dan Mbak, untuk menciptakan rumah yang sehat. Nah, di dalam rumah kita perlu menciptakan suasana yang sangat indah, nyaman, bahkan berkomunikasi yang baik terhadap keluarga, tidak saling menyalahkan, tidak saling mencemoohkan, tidak saling acuh tak acuh. Nah, kita harus peduli satu sama lain di dalam sebuah keluarga tersebut. Nah, jika di rumah itu sudah nyaman, maka kita tidak akan keluar dari rumah. Maka tempat ternyaman kita adalah rumah, tempat singgah kita adalah rumah. Nah, yang kelima, mengasuh mendidik anak yang baik. Nah, ini perlu diketahui untuk para orang tua, tidak hanya mendidik anak-anaknya sampai ke sekolah, tapi kita juga mendidik anak-anak sampai ke rumah. Kita perlu mendidik anak-anak yang jadi baik, bagaimana kesehatan mentalnya. Kita pertanyakan juga bagaimana mental anak tersebut. Apakah anak tersebut mengalami permasalahan di luar rumah, atau permasalahan di lingkungan rumah, atau bahkan bisa terjadi permasalahan dari orang tua tersebut yang menimbulkan anak tersebut merasa dirinya tidak dianggap di rumah, seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, di sini saya akan menayangkan pengenalan bahaya narkoba lebih jauh lagi di video tersini ya. Oke, bisa kita lihat. Dia kelas 2 SMA. Sekilas, dia kelihatan seperti pelajar SMA biasa. Tapi kalau diperhatiin lebih jauh, ada yang beda. Wajahnya kuyuh dan sering kelihatan murung. Nah, di sini kan terlihat wajahnya kuyuh seperti bengong, murung. Nah, ini termasuk salah satu efek dan bahaya dari narkoba. Kalau sudah mengonsumsi narkoba, maka dia akan terlihat seperti murung, wajahnya kurus, kusam, matanya memerah. Nah, itu termasuk dari efek narkoba. Pandangan matanya kosong, kayak orang lagi bengong. Terus, emosinya juga bisa naik turun gak jelas. Nah, emosinya bisa naik turun tidak jelas. Nah, ini juga karena bahaya narkoba juga. Ketika kita mengonsumsi narkoba, maka kita akan lebih sering untuk tidak bisa mengontrol emosi kita. Bagaimana kita melambatkan amarah kita, bahkan di lingkungan yang bukan tempat untuk kita melampiaskan kemarahan. Nah, di situ kita melampiaskan kemarahan kita. Nah, itu timbul karena bahaya dari narkoba. Kalau diajak ngobrol, bicaranya gak jelas dan seringkali gak nyambung. Nah, di sini juga terdapat kalau diajak ngobrol, bicaranya tidak jelas dan seringkali tidak nyambung. Nah, itu betul sekali. Karena orang yang sudah mengkonsumsi narkoba juga, karena bahaya narkoba juga. Ketika kita mengonsumsi narkoba, maka kita akan lebih sering untuk tidak bisa mengontrol emosi kita. Bagaimana kita melambatkan amarah kita, bahkan di lingkungan yang bukan tempat untuk kita melampiaskan kemarahan. Nah, di situ kita melampiaskan kemarahan kita. Nah, itu timbul karena bahaya dari narkoba. Kalau diajak ngobrol, bicaranya gak jelas dan seringkali gak nyambung. Nah, di sini juga terdapat kalau diajak ngobrol, bicaranya tidak jelas dan seringkali tidak nyambung. Nah, itu betul sekali. Karena orang yang sudah mengkonsumsi narkoba, pembahasannya itu juga tidak jelas. Yang dimaksudkan di sini itu nggak nyambung. Nah, kita bahasnya A, dia bahasnya B. Kayak gitu ya, teman-teman. Setelah diselidiki, ternyata Raka adalah seorang pengguna narkoba. Nah, punya teman atau kenal seseorang yang mirip Raka nggak? Atau pernah kebayang nggak kalau Raka itu kita sendiri? Nah, di sini jelaskan ya. Jangan sampai kita seperti Raka yang ada di video animasi ini ya, teman-teman. Nah, karena narkoba itu sangat bahaya sekali loh akibatnya. Kalau kita sudah sering mengonsumsi narkoba, maka kita akan berbahaya bagi orang lain, kita akan berbahaya bagi diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, jauhi narkoba, dekatkan diri kepada Tuhan, tingkatkan keimanan, bergaulah dengan lingkungan yang baik. Sekian promosi penyuluhan kesehatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.